tentang kekal manusia. Apakah itu kalau misalnya nanti manusia di akhirat kekal sama saja dengan menyamai sifat Allah yang apa namanya? Bako. Nah, kan seperti sifat Allah yang lain. Allah itu maha melihat, maha berbicara, maha mendengarkan. Tetapi berbicaranya Allah itu berbeda sama manusia. Walaupun dalam konteksnya sama-sama berbicara, manusia berbicara, Allah juga berbicara, tetapi berbicaranya awalnya berbeda. Terus kekalnya manusia nanti di akhirat ini karena kehendak Allah. Jadi manusia itu memang sebelumnya memang tidak memiliki sifat kekal. Manusia itu memiliki sifat fana yang nanti rusak, yang berarti rusak. Tapi kekalnya manusia ini itu karena kehendak Allah. Dan itu berbeda. Manusia nanti di akhirat kekal itu bisa merasakan nafsu seperti sakit ketika di neraka. Yang juga di neraka juga kekal meskipun nanti mati hidup. Tapi kekalnya manusia di neraka ini itu memiliki sifat sakit dan Allah tidak memiliki sifat sakit. Terus nanti di surga sama manusia kekal dikasih es jeruk, es teh, barang dengan. Tapi kan seneng manusia di surga kan ketika diberi sifat Allah yang kekal, diberi banyak kenikmatan, tapi di sisi lain juga memiliki sifat senang. Jadi kekalnya Allah dan manusia dalam ketika di akhirat ini berbeda. Manusia kekal karena sifat dari Allah, dari kehendak dari Pangeran, bukan sifat alami dari manusia. Seperti itu sifat manusia itu kehendak. Jadi manusia memang semua makhluk itu nggak kekal, tetapi karena kehendak Allah, kekuasaan Allah bisa dibuat seperti itu. Jadi bukan kekal seperti arti dalam sifat bako itu bukan. Mungkin seperti itu, cuman kalau jawaban yang pastinya saya juga belum paham, cuman sepengetahuan aja gitu. Sedikit menambahi bahwa sebagian dari sifat-sifatnya Allah yang kita ketahui seperti yang maha melihat, yang maha yang maha berbicara, maha mendengar dan seterusnya itu memang ada sebagian yang kita sebagai manusia juga melakukan hal tersebut. Nah, itu kalau kata ulama, kalau pendapatnya para ulama itu gini. Hal tersebut hal yang bahwa Gusti Allah itu maha mendengar, Gusti Allah maha melihat, Gusti Allah maha berbicara dan seterusnya, itu aslinya itu gak begitu. Yang aslinya itu tidak seperti yang dibayangkan oleh kita. Kalau Allah maha melihat, terus Allah punya mata dan seterusnya. Nah, itu kan bayangan kita sebagai makhluk, sebagai manusia. Akan tetapi yang aslinya itu tidak begitu. Nah, kenapa kok pakai bahasa Allah yang maha mendengar, maha melihat, maha kekal, maha dahulu, maha akhir dan seterusnya itu supaya kita sebagai makhluk, kita sebagai manusia itu punya perumpamaan terhadap Tuhan kita. Walaupun perumpamaan tersebut tidak bisa dibenarkan, walaupun perumpamaan tersebut itu tidak bisa mendekati dari kenyataan bahwa Tuhan itu maha mendengar, maha melihat, terus maha seterusnya, maha kaya dan sebagainya. Intinya Tuhan itu memang maha mendengar, Tuhan itu memang maha kekal, Tuhan itu memang maha kaya. Tapi kayanya Tuhan, terus kekalnya Tuhan, melihatnya Tuhan, mendengarnya Tuhan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, ya intinya begitulah. Jadi kalau kita berpikiran Tuhan itu maha kekal, terus kita di akhirat itu juga kekal. Terus gimana? Apakah kita bisa menyaingi Tuhan di akhirat kelak bahwa kita sama-sama kekal? Nah, taraf kekal kita dan juga Tuhan itu berbeda. Jadi kekal itu cuman sebagai perumpamaan saja lah, supaya kita bisa bisa tahu bahwa
Tuhanku itu maha kekal, Tuhanku itu tidak ada yang mendahului, tidak ada yang mengakhiri, dan ya Tuhan itu selama-lamanya, Mas. Gitu. Mungkin. Iya. Kalau enggak nambah juga sifatnya Allah kekal itu redaksinya bukan kholidin. Redaksinya itu baqo, tulisannya itu baqo, kekal. Kalau kita di Al-Qur'an, kalau di antara itu di surga atau neraka itu kekalnya dengan kholidin. Kholidin. Kalau niku browsing perbedaan antara kholidin kali baqo niku napa? Dereng ketemu. Cuma di Al-Qur'an kita di akhirat kelak itu diksi yang dipakai itu bukan baqo tapi kholidin. Yang jelas baqo sama kholidin itu beda. Meskipun artinya sama-sama kekal. Di Al-Qur'an itu ada kurang lebih berapa? 37 ayat yang mana ada tulisan kholidin. Ada tulisan kholidin dan tidak ada baqo di dalam Al-Qur'an yang disandingkan dengan makhluk, yang disandingkan dengan manusia. Artinya beda, tetap beda. Allah kekal itu dengan baqonya. Kalau kita kekal di akhirat itu dengan istilah kholidin, dan itu ketetapan Allah yang saya jelaskan Mas Amin tadi. Ini panjang, penjelasannya panjang dan perlu ngerti nih. Tapi sing tak maksud sing tak baca istilah di sini, kholidin itu kekal karena kehendak Allah lah. Kekal karena kehendak Allah, bukan karena dewa. Bukan karena kehendaknya sendiri. Dan itu yang membedakan antara baqo dan kholid. Jadi kholidinnya kita dengan baqonya Allah itu tetap berbeda meskipun sama-sama kekal. Jadi nggak ada yang berbenturan, nggak ada yang menyalahi aturan. Ngoten, sampun. Enten malih. Salam pun nanya. Masalah ayat tadi Mas. Nggih. Yang apa namanya kalau misalnya menyoal tahu. Terus itu kan biasanya kan kayak terus air temennya gitu ya kayak di itu kan air kan kayak itu kita biasa begini itu dikali kan air bisa dia ibu air gitu itu gimana bisa ya itu saya udah gimana Lek ngepost foto nih Bang. oke foto yang ending yang air yang kiranya temennya yang bersuka kayak itu airku jangan dipost nanti ngawur itu gimana Enggak oleh. Jenenge ngepost aib enggak oleh. Karena setelah ke wis nutupi aib, lah kok awake dhewe makhluke buka aib. Mboten bisa. tapi kan airnya kan kayak berupa gitu kayak sifat Tak tambahkan ya. Nah, arti aib yang sebenarnya tuh gini, sesuatu yang kalau nanti disebar, diberitahukan ke orang banyak itu bisa menjatuhkan kehormatan. Orang-orang merasa jijik gitu loh. Orang-orang merasa hina, langsung menganggap hina orang tersebut. Nah, aib sebenarnya terus kalau aib yang foto nggak sengaja, foto lagi mangap terus difoto di share itu mungkin sebagian kita kan sudah menganggap aib foto. Ini kalau menurut saya itu sebenarnya bukan aib yang dimaksud. Tetapi kalau memang dari foto tersebut yang difoto itu merasa itu terhina, merasa wah iki aibku nak disebar aku jadi jelek, aku jadi tidak orang yang kehormatanku turun, itu mungkin bisa jadi. Tapi kalau menurut saya aib yang sebenarnya itu kalau itu bisa merusak kehormatan. Kan banyak tau aib wong iki ngene iki nak disebarke lah akhirnya misal dalam rumah tangga ada aib yang nggak boleh aib ini keluar di tetangga. Suami istri punya aib dan aibnya ini nggak boleh kalau tersebar ke tetangga bisa cerai. Nah ini aib yang nggak boleh disebarkan seperti itu. Dan itu karena aib itu harus berusaha ditutupi, jangan disebarkan. Gitu. Mohon. Kalau sampun ada. Ada, Pak. Ada. Mas, Ada nih. ya ngomong
Simetris.